Terima kasih Mbak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang bersemangat. Padahal tadi udah itu ya pantunnya. Sepertinya di ruangan ini ada 80 orang kali ya, Mas Pram ya? Oh, lebih ya, harusnya suaranya lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, perwakilan dari Menpan Mas Tamzil, yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala dinas atau yang mewakili, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari perwakilan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan, dan juga para pejabat fungsional bidang perdagangan yang hadir hari ini baik secara daring maupun secara luring. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul banyak ya, ini bisa hadir secara luring di sini dan juga terpantau ini secara daring juga banyak. Memang kami siapkan slot banyak untuk daring supaya teman-teman semua pejabat fungsional bidang perdagangan bisa mengikuti kegiatan hari ini. Kami juga akan sampaikan nanti di media sosial kita, ada di YouTube kita juga. Bagi teman-teman nanti yang belum sempat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, bisa nanti nonton YouTube saja, boleh nobar gitu kira-kira. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah sosialisasi pertama ya sejak ditetapkannya Permenpan 2 tahun 2024. Permenpan ini diundangkan kalau di dalam Permenpannya itu tanggal 26 ya Januari 2024. Nah, beberapa teman-teman dari dinas maupun beberapa teman-teman dari Kemendak itu menanyakan kapan sosialisasinya. Ketika sosialisasi kami harusnya sudah siap gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, karena Permenpan ini adalah Permenpan transformasi jabatan fungsional bidang perdagangan, yang mana di dalam Permenpan ini sebagai salah satu bentuk simplifikasi jabatan fungsional bidang perdagangan, yang mana dulu Permenpannya ada 11 Permenpan kita dari 11 jabatan fungsional. Sekarang dengan Permenpan 2 2024 berlaku jabatan fungsional hanya 6 jabatan fungsional. Jabatan-jabatan fungsional yang 6 ini adalah jabatan yang simplifikasi dari 11 jabatan fungsional. Dan jabatan-jabatan yang 6 jabatan fungsional ini bukan jabatan baru seperti teman-teman Kementerian Keuangan, dia melakukan simplifikasi, tetapi dia juga membentuk nomenklatur baru begitu ya, dari 20 kalau teman-teman Kementerian Keuangan menjadi 4 atau 5. Tapi kalau di kita tidak ada jabatan baru, karena ini memang kami sengaja melakukan konsolidasi saja. Jadi untuk meminimalisir nanti ketika penggabungan tugas-tugas ini menjadi implementasinya lebih simpel, lebih mudah gitu. Kita mentransformasi tidak hanya jabatannya saja menjadi 6, tetapi juga kita mentransformasi bagaimana tata kelola dan ketentuan-ketentuannya. Ini merupakan Permenpan yang menurut saya momen kita, Kementerian Perdagangan khususnya sebagai instansi pembina, melakukan penataan tata kelola, ketentuan, standar-standar. Kita akan kembali lagi lihat kembali dan kita akan merumuskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Permenpan 2. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam Permenpan 2 ini ketentuan-ketentuannya, tata kelolanya disesuaikan dengan ketentuan Permenpan 1 tahun 2023. Ini khusus untuk teman-teman daerah yang terdampak dengan adanya Permenpan 2 adalah
jabatan pengawas kemeteorologian yang dia bergabung dikonsolidasikan dengan pengawas perdagangan. Secara tugas tidak merubah tugas, begitu ya, tetapi nomenklatur kemudian kita jadikan menjadi pengawas perdagangan. Ini harusnya menjadikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di dalam pengawas perdagangan atau pengawas kemeteorologian menjadi fleksibel nanti ketika melakukan penugasan. Kemudian jabatan teman-teman yang jabatan penyuluh perindustrian perdagangan yang bidang perdagangan kemudian bisa kita konsolidasikan, bisa kemudian nanti menjadi analis perdagangan dengan Permenpan ini. Jadi kalau yang yang dulu Kementerian Perdagangan Perindustrian itu membuat jabatan fungsional penyuluh perindak. Nah, ternyata memang kalau yang di pusat itu sudah tidak ada ya, karena memang induknya kementeriannya sudah dipisah. Tetapi ternyata teman-teman di dinas itu masih ada teman-teman yang duduk dalam jabatan penyuluh perdagangan dan perindustrian. Di dalam Permenpan 2 di sini juga disebut di situ bahwa teman-teman yang penyuluh perindak ini apabila dikonsolidasikan dan nomenklaturnya bisa kita sesuaikan dengan analis perdagangan, tetapi yang kedudukannya pada bidang perdagangan khusus untuk penyuluh perindak. Teman-teman yang Penera itu gabungan dari Pranata Laboratorium. Sebenarnya Pranata Laboratorium di sini adalah hanya di pusat kedudukannya, tetapi setelah saya cek ternyata ada teman-teman di daerah itu jabatannya Pranata Laboratorium Kemeteorologian. Saatnya ini kita melakukan penataan kembali juga. Teman-teman yang Pranata Laboratorium nanti kita konsolidasikan, di SK-kan, disesuaikan nomenklaturnya menjadi Penera. Tentunya ketika berubah menjadi Penera ada ketentuan-ketentuan mengikat yang nanti ada di dalam persyaratan Penera. Salah satunya ketika Penera dia harus sebagai berhak. Nah, ini yang kemudian harus dipenuhi oleh teman-teman yang duduk di dalam Pranata Laboratorium kemudian pindah ke Penera. Untuk teman-teman yang di pusat banyak yang terdampak karena ada beberapa jabatan yang dikonsolidasikan menjadi satu jabatan. Seperti misalkan pemeriksa PBK itu bergabung dengan analis perdagangan yang berkedudukan di pembinaan itu menjadi analis perdagangan, tetapi teman-teman pemeriksa PBK yang berkedudukan melakukan pengawasan di biro pengawasan dia bergabung dengan pengawas perdagangan. Kemudian teman-teman IPP ini bergabung menjadi analis perdagangan. Kemudian teman-teman yang penjamin mutu produk nanti dikonsolidasikan bergabung menjadi analis perdagangan juga. Untuk teman-teman yang pengamatera, yang teman-teman di daerah ada pengamatera tetap dan penguji mutu barang juga tetap. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita melakukan transformasi, bagaimana kita melakukan konsolidasi 11 jabatan fungsional menjadi 6. Kemudian kita juga sudah menyiapkan dan hari ini sudah akan kita sosialisasikan Permenpan nomor 2 tentang jabatan fungsional di bidang perdagangan yang isinya sudah 6 jabatan fungsional. Jadi tidak lagi seperti dulu 1 jabatan 1 Permenpan. Nanti kemudian kita sedang hari ini juga masih proses ya menyiapkan Permendaknya untuk petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi kita belum selesai, mudah-mudahan semester ini sudah selesai. Dalam masa sebelum diterbitkannya Permendak Juknis ini, Kementerian Perdagangan sebagai instansi pembina mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2024. Nah, ini kayaknya nomornya juga sama ya dengan Permenpannya, cocok kayaknya nih.
Jadi surat edaran nomor 2 ini berisi bagaimana ketentuan seperti formasi yang digunakan seperti apa. Kemudian ketentuan uji kompetensi kita sesuaikan dengan Permenpan 2, bagaimana ketentuannya sebelum ditetapkan Permendaknya. Karena kenapa kita mengeluarkan surat edaran ini? Karena yang dulunya ini ada 6 Permenpan dan ada 11 Permenpan dan 11 Juknis, harus kita kemudian infokan ke teman-teman mana yang masih berlaku, mana yang enggak, kemudian mana yang ketentuannya ini nanti pada masa transisi ya, sebelum dilakukan keluarnya Permendak, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti ada dari perwakilan Menpan dan Mas Tamzil yang akan menyampaikan paparan terkait dengan Permenpan 2 tahun 2024. Kemudian nanti dengan Mas Amir akan menyampaikan bagaimana surat edaran Menteri Perdagangan nomor 2 tahun 2024 ini pengaturannya sebelum kemudian diberlakukan Permendak tentang petunjuk teknis pelaksanaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sini banyak manfaat yang bisa didapat. Kami dari tim Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional juga menyiapkan nanti siang, karena teman-teman dinas ini banyak yang hadir ya, saya rasa pasti permasalahannya juga banyak yang akan ditanyakan. Jadi mungkin nanti siang kami akan membuka konsultasi, boleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari dinas-dinas mau bertanya terkait dengan jabatan fungsional, nanti kita siapkan untuk konsultasi setelah acara hari ini. Jadi mungkin nanti jam 2 kita buka layanan, karena memang hari ini harusnya kita ada layanan selami ya, Selasa dan Kamis. Pas hari Kamis hari ini kami sengaja nanti akan buka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari dinas dipersiapkan apa yang mau ditanyakan, supaya nanti pulang bisa membawa hal-hal baik yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Karena saya lihat ternyata belum semua dinas terutama yang di kabupaten kota, dan juga belum semua teman-teman yang di BKD maupun di Badan SDM memahami ketentuan-ketentuan baru untuk jabatan fungsional bidang perdagangan. Kami siapkan nanti dengan tim dari Pusbin, silahkan mau bertanya apa saja nanti monggo. Jadi khusus untuk pagi ini sampai dengan siang nanti bertanyanya seputar sosialisasi untuk Permenpan 2 tentang jabatan fungsional di bidang perdagangan. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf nanti apabila ada hal-hal yang kurang dari penyelenggaraan hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi kita hari ini dilancarkan, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan manfaat sesuai dengan harapan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.